Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ya, ini kawan-kawan, kita lihat informasinya. Ini Tribunnews.com, Amerika Serikat dilaporkan tengah membahas kemungkinan aksi militer bersama sekutunya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terhadap Ansarullah Houthi Yaman. Hal ini dilaporkan sebagai respon AS terhadap serangan gerakan perlawanan terhadap kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah lagi-lagi kawan-kawan. Jadi ini semua gara-gara Israel ya. Yang saya lihat semua ini membela Israel. Jadi rupanya Amerika tidak senang dengan aksi yang dilakukan oleh Houthi Yaman ini terhadap kapal-kapal yang uh, melintas di Laut Merah. Karena sudah ada beberapa kapal yang dicegat ya atau dirampok oleh Yaman ya kawan-kawan ya. Laporan Bloomberg ya Sabtu 9 bulan 10 ya 2023 mengutip sejumlah pihak yang mengetahui diskusi tersebut. Perundingan masih berada pada tahap awal. Disebutkan baik AS maupun dua negara mitra regionalnya tersebut masih lebih memilih cara diplomasi daripada konfrontasi langsung. Namun diskusi tersebut ya menggarisbawahi betapa seriusnya AS dalam menanggapi ancaman Houthi tersebut, tambah sumber tersebut. Lalu perekonomian Israel sangat bergantung pada penerimaan barang melalui kapal, termasuk melalui Laut Merah di lepas pantai Yaman. Ya, lalu Ansarullah berusaha menargetkan kapal-kapal komersial yang terkait entitas Israel untuk mendukung milisi perlawanan Palestina di Gaza yang telah memerangi Israel sejak 7 Oktober. Jadi apa yang dilakukan oleh Yaman terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Merah yang ada hubungannya dengan Israel, ini ternyata mereka lakukan demi pembelaan mereka kepada Palestina. Wah, pertanyaan saya, kalau Amerika, Arab Saudi, Uni Emirat Arab bersatu untuk menggempur Yaman, apakah Konoha memboikot ketiga negara ini? Boikot Amerika, boikot Arab Saudi, boikot UAE, ya Pak, Uni Emirat Arab, semua produk-produknya diboikot. Apakah mampu negara Konoha ini? Kawan-kawan ya. Ini upaya kelompok iya. Ini ya, Ansarullah juga telah menembakkan rudal ke kota pelabuhan Israel, Eliat, yang coba ditembak jatuh oleh AS dan Angkatan Laut AS. Upaya kelompok tersebut untuk mendukung Palestina terjadi bersamaan dengan serangan kelompok perlawanan terhadap pasukan AS di Suriah Timur Laut serta Irak barat dan utara. Agresi militer Israel telah membunuh sekitar 17.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak sejak serangan Hamas terhadap pangkalan militer dan pemukiman Israel pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Ya kawan-kawan, kita ini ya, lihat ya, lalu mau bentuk Satgas Angkatan Laut Gabungan. Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS John Finner mengatakan pada Kamis kalau Gedung Putih tidak mengesampingkan kemungkinan mengambil tindakan militer terhadap Ansarullah. Namun, fokus saat ini adalah membentuk koalisi maritim untuk mencegah serangan Ansarullah di Laut Merah yang akan menyebabkan lebih banyak serangan yang dilakukan oleh Ansarullah katanya. Lalu sebagai catatan lebih dari 12% perdagangan dunia dan sebagian besar pasokan energi Asia Barat ke Eropa berasal dari rute perjalanan ini. Dan memang rupanya ini Amerika sangat terganggu ya dengan Houthi ini ya. Lalu kawan-kawan, penasihat keamanan nasional Jack Sullivan mengatakan AS sedang dalam pembicaraan untuk membentuk satuan tugas angkatan laut dengan dukungan sebanyak mungkin dari banyak negara yang dapat mengawal kapal-kapal laut di Laut Merah. Dalam komentarnya melalui email kepada Bloomberg, ya,
Utusan AS untuk Yaman di tim Lender King mengatakan ia kembali ke Asia Barat untuk melanjutkan diplomasi intensif AS dan koordinasi regional guna menjaga keamanan maritim di Laut Merah dan Teluk Aden. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita simak bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari Mas Pavel ya, dan karenanya silahkan berikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas ini telah memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di kalangan para pemimpin ada yang pro dan juga ada yang kontra di antara keduanya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, selain dari apa yang tadi sudah kita dengarkan bersama disampaikan oleh Mas Pavel, beberapa waktu belakangan ini juga sedang ramai ya diperbincangkan di ruang publik terkait dengan Israel. Katanya di sini dikatakan bahwa sudah mulai melakukan tindakan membanjiri terowongan Hamas. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Karena kalau kita perhatikan ya, sekitar 1 minggu yang lalu muncul opini bahwa Israel berencana untuk membanjiri terowongan Hamas, dan kemudian ya di sini beberapa jam yang lalu dikabarkan bahwa rencana tersebut kini sudah mulai direalisasikan ya. Makanya di sini ada penjelasan bahwa Israel sudah mulai ya untuk membanjiri terowongan Hamas. Karena memang begini teman-teman ya, tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebagaimana ya dalam beberapa penjelasan, bahkan dalam beberapa foto-foto ataupun gambar-gambar yang kita lihat ya, terowongan milik Hamas ini memang dibangun sepertinya tidak dengan buru-buru ya Bapak Ibu semua, ataupun tidak dengan asal jadi ya. Itu sepertinya sudah sangat terencana secara matang. Makanya ya dalam beberapa penjelasan, makanya ya kita bisa melihat bahwa Israel ataupun kemudian serang-serangan mereka kawan-kawannya itu kan harus dilakukan dengan cara kerja keras ya. Jadi tidak gampang memang menemukan terowongan milik Hamas yang kemudian dibangun ya. Di antaranya di bawah fasilitas publik seperti yang disampaikan oleh Daniel Hagari beberapa waktu yang lalu, di bawah rumah sakit, lalu kemudian di bawah fasilitas-fasilitas publik ya. Dan itu kan sekian meter ke bawah ya. Ya bahkan dalam beberapa penjelasan ada yang menguraikan itu sekian lebih dari 20-an meter ke bawah Bapak Ibu ya. Dan itu luas sekali di bawah sana. Jadi memang terowongan milik Hamas ini dibangun tentu itu sudah direncanakan secara matang sekali. Jadi akhirnya Bapak Ibu semua, apa namanya, tentunya akan berdampak terhadap upaya-upaya Israel untuk melakukan serangan ke sana. Nah, memang beberapa hari yang lalu muncul opini ya, bahkan katanya pihak Hamas juga sudah merespon ya. Katanya kalau Israel berani masuk ke terowongan milik mereka itu bakalan menjadi tempat bagi para apa namanya tentara Israel ataupun IDF yang masuk ke sana ya. Karena pihak Hamas yang paling menguasai terowongan itu, dan artinya ya mereka sangat berpotensi untuk bisa memenangkan ya serangan yang terjadi bila tentara Israel mau masuk ke dalam terowongan milik mereka. Nah, memang kita sudah lihat ya, beberapa penjelasan kan juga sudah menguraikan bahwa Israel memang sudah ada ya yang masuk ke sana. Makanya kita bisa melihat ya ada beberapa video itu kawan-kawannya teman-teman semua yang menjelaskan seperti Daniel Hagari yang masuk ke terowongan yang milik Hamas, lalu kemudian tentara-tentara Israel juga masuk ke sana. Tapi kan tidak sedikit ya terowongan milik Hamas itu dikatakan ratusan kawan-kawannya Bapak Ibu semua, dan apalagi kalau sudah masuk ke ruangan-ruangan yang saling terhubung, ini kan yang paling memahami dan menguasai tempat tersebut tentu adalah Hamas ya. Namun kemudian ya, dengan adanya ide ataupun kemudian gagasan dari pihak Israel yang mana mereka tidak mau masuk ke sana ya, justru dikatakan di sini mereka mau ya membanjiri terowongan tersebut. Nah, kalau mereka benar-benar melakukan itu Bapak Ibu semua kawan-kawannya, ini justru yang bakalan mengalami kesulitan adalah pihak Hamas ya. Oleh karena kan dalam kemarin itu ada penjelasan Bapak Ibu ya, ternyata Israel sudah menemukan lebih dari 800 ya terowongan milik Hamas di Gaza itu, dan kalau itu mereka kuasai semua pintu masuknya, pintu keluarnya, dan kemudian mereka melakukan mengisi air ataupun membanjiri terowongan itu dengan air laut, maka siapa yang pada akhirnya akan kesulitan? Nah ini kan akhirnya seperti senjata makan tuan ya. Ya Hamas yang membangun terowongan, ya Hamas juga yang kemudian terjebak dan kesulitan di dalamnya ya. Karena ini air kawan-kawan. Ini kalau isi air kan ya celah terkecil pun bakalan terisi ya. Ya mungkin misalnya kalau ada bunker-bunker yang anti air ya, yang kemudian bisa menahan air tidak bisa tembus, tidak bisa merembes ke dalam sana, ya ini kan pada akhirnya bakalan tetap kesulitan kawan-kawannya, karena misalnya tenaga listrik yang teraliri ke sana pasti bakalan diputus, lalu kemudian apa namanya ya udara yang tersedia di dalam sana pasti bakalan berkurang ya.
Karena kalau air sudah masuk ini kan air namanya tidak mungkin langsung apa namanya Bapak Ibu mengering ya. Tidak mungkin langsung kering di sana. Karena itulah ya memang situasinya ini sepertinya Bapak Ibu semakin mencekam ya, dan ini telah memunculkan beragam reaksi. Tapi kalau saya secara pribadi lagi-lagi ya selalu menyuarakan dan mari kita sampaikan bersama agar pada akhirnya situasinya ini kembali kondusif. Bagaimana caranya saya pun tidak tahu teman-teman dan Bapak Ibu semua. Tetapi kenapa saya menyuarakan ini? Karena yang sedang dan paling membutuhkan perhatian sesungguhnya adalah masyarakat biasa, warga sipil yang tidak terlibat terkait dengan situasi itu sebenarnya ya, yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang membutuhkan bantuan. Karena itu saya sering sekali menyampaikan bahwa mari terus ya suarakan, semoga situasi di sana memang pada akhirnya bisa benar-benar kembali kondusif ya. Karena yang patut diperhatikan ini adalah masyarakat biasa Bapak Ibu. Jadi itu dia teman-teman. Mari silakan berikan responnya ya di kolom komentar yang tersedia, dan kita terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran, dan tentu keprihatinan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap kemanusiaan di sana, dan itu bukan hanya yang ada di Israel tetapi juga yang ada di Gaza ya, dan sebaliknya. Terima kasih ya, sekian, mohon maaf bila ada kata yang salah, dan mari saling melengkapi ya. Dan juga Bapak Ibu kalau ada informasi-informasi terbaru silakan disampaikan ya, supaya kita bisa saling melengkapi. Terima kasih. Sekian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.